Discord. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kerizan Hafiz dengan NIM 310 1250 23 934, kelas 16. Oke, pada video ini saya akan menjelaskan proyek besar sistem kasir CLA atau Command Line Interface Cafe Coding. Jadi, program ini dibuat menggunakan Python. Dia mencakup fitur yang pertama, login dengan batas tiga kali percobaan, menu utama dengan looping, transaksi pesanan dengan nested loop, logika diskon bertingkat, validasi pembayaran, dan cek struk. Berikut adalah flowchart dan ringkasan logika yang saya gunakan. Oke, jadi pertama di sini saya akan menjelaskan flow flowchartnya terlebih dahulu. Oke, pada flowchart pertama kita akan menampilkan judul cafe tersebut. Nah, di judul cafe tersebut akan program akan meminta input username dan password. Nah, di sini ada tiga kali batasan untuk username dan password jika jika ada jika percobaannya tiga kali sudah lebih dari tiga atau sama dengan tiga salah username dan passwordnya, maka program akan otomatis berhenti. Jika benar, akan menampilkan tampilan menu utama. Nah, di tampilan menu utama ini akan eh, pengguna diminta input pilihan menu. Pilihan menunya ada tiga. Yang pertama, transaksi baru, cek pendapatan hari ini, dan keluar program. Nah, di pilihan pertama itu adalah transaksi baru. Nah, pas saat kita masukkan urutan pilihan pertama, itu program akan meminta pengguna menginputkan nama pengguna. Setelah itu akan menampilkan daftar menu. Di daftar menu itu em, pengguna diminta input pilihan menu dan jumlahnya. Jika jumlahnya em, lebih kecil atau sama dengan nol, maka program akan meminta pengguna untuk menginput kembali pilihan menu dan jumlahnya sampai jumlahnya lebih dari nol. Nah, jika jumlahnya lebih dari nol, maka program akan menghitung subtotal dan tambah ke total. Nah, habis itu program akan meminta program akan menampilkan tambahan pesanan. Jika kita memilih ya, maka program otomatis akan kembali ke tampilan daftar menu. Dan di situ program akan meminta input pilihan menu dan jumlah seperti sebelumnya. Jika kita memilih tidak tambah pesanan, maka program akan menghitung total awal. In- Setelah itu, program akan meminta status pengguna apakah member atau tidak. Di sini, penggunaan status member itu hitungan diskonnya berdasarkan aturan yang sudah dibuat di codingan tersebut. Nah, setelah masukkan status baik itu member atau tidak, maka akan tampilan program akan menampilkan tampilan rinci biaya. Di sit- Setelah itu program akan meminta pengguna menginput uang tunai. Jika uang tunainya eh, kurang dari yang sudah ditetapkan, maka program akan meminta menginput ulang uang tunai sampai uang tunainya tercukupi. Jika uang tunainya tercukupi atau pas atau lebih, maka program akan menghitung kembali em, hitungan total awal tadi yang sudah disimpan dengan uang tunai tersebut. Nah, setelah dihitung kembali, maka program akan mencetak struknya.
itu sudah selesai. Struknya sudah ada. Jadi di akhir program akan menampilkan tekan enter untuk lanjut. Jika kita menekan enter, maka dia akan kembali ke tampilan menu utama. Dari menu utama ini, kita tadi sudah memilih pilihan pertama, yaitu transaksi baru. Nah, di sini kita akan memilih pilihan yang kedua, yaitu cek pendapatan harian. Di sini cek pendapatan harian, itu pada pilihan kedua, itu dia akan tampilan, menampilkan tampil eh, tam- menampilkan total pendapatan hari ini atau pendapatan berapa banyak kita belanja. Jadi itu nanti akan tampil. Nah, di akhir itu ada muncul pesan dari program yaitu tekan enter untuk lanjut. Seperti sebelumnya, pada saat kita tekan enter, maka dia akan kembali ke tampilan menu utama. Di menu utama ini kita akan diminta input pilihan menu. Nah, di input pilihan menu, kita sudah memilih pilihan yang pertama dan yang kedua. Jadi, kita ini em, akan memilih pilihan yang terakhir atau yang ketiga, yaitu keluar dari program. Ketika kita memilih keluar dari program, maka program akan menampilkan pesan terima kasih dan program akan otomatis keluar. Oke, itu secara garis besarnya dari flowchart ini. Seterusnya kita akan lanjut ke bagian codingannya. Oke, baik. Sekarang kita lanjut untuk di bagian codingannya. Oke, pada bagian ini saya tidak akan membaca kode baris per baris, tapi saya akan menjelaskan blok logika pentingnya saja. Jadi yang pertama adalah bagian yang pertama adalah program menggunakan while untuk memberi kesempatan login sampai 3 kali. Jika username dan passwordnya salah, jika sudah mencapai 3 atau lebih, maka program otomatis akan langsung berhenti. Jika benar, program akan masuk ke menu utama. Nah, ini menu utamanya. Jadi pada menu utama ini program menggunakan while while true yang akan terus menampilkan menu. User dapat memilih yang pertama transaksi baru, yang kedua cek pendapatan hari ini, ketiga adalah keluar dari program. Habis itu di dalam transaksi ini em, di dalam transaksi ini terdapat nested loop untuk memasukkan pesanan berkali-kali. Setiap kali user memasukkan nomor menu dan jumlah, maka program menghitung subtotal dan menambahkannya ke total. Jika user memilih tambah pesanan, nih, tambah pesanan, nah, tambah pesanan, maka loop akan dijalankan lagi. Maka akan kembali ke atas apa untuk menambahkan menu dan jumlah sesuai yang sudah sesuai dengan menu yang sudah ditentukan di sini. Lanjut. Nah, lanjut itu adalah validasi jumlah menggunakan continue. Jika jumlah pesanannya kurang dari atau sama dengan 0, maka program
akan menampilkan pesan error dan kembali ke awal loop dengan continue. Jadi, jumlah pesanannya harus lebih dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Jika kurang dari 0 atau sama dengan 0, dia akan kembali ke, maka program akan meminta kembali pengguna untuk memasukkan eh, menu dan jumlah pesanannya. Begitu terus sampai dia lebih dari 0. Habis itu kita lanjut ke logika diskon. Di program ini memiliki percobaan bertingkat untuk menentukan diskon berdasarkan total belanja dan status member. Di sini sesuai yang tertera di sini ya, ada yang 20%, 10%, 5%, dan seterusnya. Habis itu kita masuk ke bagian pembayaran. Eh, User harus memasukkan uang tunai jika uang tunai sesuai dengan jumlah menu yang telah dipesan sesuai harganya yang sudah ditetapkan dalam program ini. Jadi, jika uangnya kurang, program akan meminta pengguna untuk menginput ulang dengan em, program while sampai em, uangnya pas atau lebih agar program dapat lanjut ke program selanjutnya. Jika kurang, maka akan terus berulang sampai pengguna memasukkan uang tunai yang pas atau lebih. Yang terakhir, ya ini untuk programnya, jika kurang, maka program akan meminta memasukkan uangnya lagi sampai uangnya pas atau lebih. Lanjut untuk pencetakan struk, di sini di akhir transaksi program akan mencetak struk lengkap sesuai dengan apa yang kita pilih seperti menu, seperti total awal, diskon, total akhir, tunai, kembalian, sesuai dengan menu dan jumlah yang kita pesan tadi di atas. Oke, itu aja em, penjelasannya. Maka di akhir ini cuman ada cek pendapatan untuk kita memilih tadi di menu utama. Itu di bawah ini ada dua pilihan, yaitu cek pendapatan dan keluar program. Ini jika kita memilih di menu utamanya cek pendapatan, maka akan muncul total pendapatan hari ini sesuai dengan apa yang kita belanjakan, sesuai dengan program yang kita sudah jalankan. Habis itu yang em, kondisi yang ketiga, jika user memilih untuk keluar dari program, maka program otomatis akan menampilkan, maka program akan otomatis keluar dari em, jalan program ini dan akan menampilkan terima kasih telah menggunakan aplikasi kasir. Habis itu, jika tidak memasukkan apa-apa, maka akan muncul menu tidak valid. Oke, di sini eh, kita akan mencoba beberapa, kita akan mencoba em, apa ya? Kita akan mencoba, hmm, kita akan mencoba bagaimana jalannya program tersebut dengan kondisi login dengan batas 3 kali, bagaimana kita anu 3 kali memasukkan password dan usernya salah, habis itu transaksi pesanan dengan nested loop, logika diskon dan sebagainya.
Ini naikkan dulu supaya tampilannya lebar. Oke, sini kita jalankan. Program akan meminta user. Nah, user di sini, sebentar saya cek dulu. User. Nah, ini. Admin, enter. Admin 123. Nah, di sini program menampilkan sukses login berhasil. Men- itu akan muncul menu utama kasir. Di sini kita akan memilih, eh, oke, kita ulang dulu. Harusnya coba anu ya kondisi, ntar ini tiga keluar. ah, kita clearin dulu. Kita jalankan program. Di sini coba kita tadi kita memasukkan user dan passwordnya benar, maka akan muncul tadi ke menu utamanya. Bagaimana kalau kita ke vali anu kita bagaimana kita apa ya, menggunakan bagaimana kita memasukkan username dan passwordnya salah sebanyak 3 kali. Oke, kita masukkan apa saja ya. Nah, enter 123. Nah, di sini akan muncul error username atau password salah. Di sini program akan meminta kembali username dan passwordnya. Admin 456. Nah, di sini akan error lagi. Ini kita masukkan yang ketiga, 369. Nah, di sini muncul Anda salah login 3 kali. Program berhenti. Di sini kita em, ke skenario pertama yaitu validasi login. Jika memasukkan passwordnya 3 kali, ketika kita memasukkan password dan username-nya 3 kali salah, maka program akan otomatis berhenti. Oke, ini kita clearin dulu, kita jalankan, kita masukkan username-nya sesuai yang sudah ditentukan, admin 123. Nah, di sini akan muncul menu utama kasir. Alhamdulillah. Nah, di menu utama kasir ini kita akan ke transaksi baru. Kita pilih satu. Nah, di sini akan muncul mulai transaksi baru. Di sini program meminta memasukkan nama pelanggan atau si pengguna, yaitu Hafiz. Nah, di sini setelah memasukkan nama pengguna, daf- program akan menampilkan daftar menu. Di sini daftar menunya ada kopi hitam, seharga 15.000, es kopi susu, seharga 20.000, nasi goreng seharga 25.000, kentang goreng seharga 12.000. Di sini program meminta masukkan nomor menu. Saya pilih kesukaan saya yaitu nasi goreng. Nah, jika di sini em, jika kita tadi kan ada memasukkan jumlah, jika jumlahnya kurang dari eh, 0 atau sama dengan 0, maka program akan meminta kembali jumlah yang sesuai atau di atas 0 atau lebih. Di sini saya coba
minus satu. Nah, program akan menampilkan daftar menu lagi untuk memasukkan eh, untuk menginput menu dan jumlahnya sesuai dengan program. Di sini saya pilih tadi nasi goreng, jumlahnya satu. Nah, program akan menambahkan berhasil tambah nasi goreng satu sama dengan 25.000. Di sini program meminta apakah ada tambahan pesanan lain. Jika ya, itu akan kembali ke daftar menu lagi untuk memasukkan menu dan jumlahnya. Di sini saya pesan kentang goreng, enter jumlahnya satu juga. Nah, apakah ada tambahan pesan lain? Tidak. Nah, jadi total program akan menampilkan total sementara yaitu 37.000. Tambahan dari 25.000 ditambah 12.000. Habis itu, di sini program akan eh, eh, menampilkan sebuah pertanyaan. Apakah pelanggan merupakan member? Di sini tergantung bagaimana kita akan menjawabnya. Di sini codingannya tadi hmm, member. Nah, ini cek member. Jika member ya, maka jika total sementaranya lebih dari 500.000, maka diskon yang didapatkan adalah 20%. Jika em, total total di sini total awal ya. Ya ini total awal. Total awalnya adalah jika lebih dari 200.000 maka akan mendapatkan diskon sebesar 10%. Dan jika di tidak sama sekali maka di bawah 200.000 maka kita akan mendapatkan 5%. Habis itu dilanjut jika ini untuk yang bukan member kayaknya. Eh, ya ini harusnya yang bukan member. Di sini dia jika total belanjaannya adalah 300 lebih dari 300.000, maka akan mendapatkan 5%. Jadi sini saya akan member saja ya. Nah, di sini muncul rincian biaya. Total awalnya adalah 37.000 atau total sementaranya tadi 37.000. Diskonnya adalah 1.850 perak dengan total pembayaran adalah 35.150 perak. Nah, di sini program meminta masukkan uang tunai. Eh, Jika kita memasukkan uang tunainya kurang dari selesai total pembayaran, maka eh, misal di sini 250 100. Jika kita masukkan uang tunainya kurang dari total pembayaran, maka sebentar. Oh, maaf, sorry. Eh, maaf sebelum itu tadi saya memasukkan harusnya totalnya kan tadi kan 35.150 perak. Tapi di sini saya memasukkan uang tunainya adalah 250.100.000 100 perak. Jadi saya masukkan uang tunainya salah tadi.
Jadi total harusnya total bayarnya tadi 35.000 sekian, tapi saya memasukkan uang tunainya adalah 250.000 sekian. Jadi yang muncul adalah langsung ke struknya. Ini nanti kita coba lagi untuk kurang pembayarannya. Jadi kita akan lanjut lagi ke berikutnya jika pemasukan uang tunainya pas atau lebih. Di sini muncul struk cafe coding pelanggan Hafiz dengan menu tadi nasi goreng satu seharga 25.000, kentang goreng satu seharga 12.000. Total awal adalah 37.000. Diskon 1.850 perak. Total akhir adalah 35.150 perak. Dengan uang tunai 250 100 perak. Kembaliannya adalah 214.950 perak. Terima kasih atas kunjungan Anda. Di sini di akhir program menampilkan tekan enter untuk kembali ke menu utama. Kita tekan enter. Nah, kita akan kembali ke menu utama, yaitu transaksi baru, cek tak pendapatan hari ini, keluar program. Ini kita akan coba program lagi. Satu, Fulan, eh, kopi hitam, jumlahnya satu aja. Tidak. Tadi kita menggunakan apakah pelanggan member? Ya, sekarang kita coba yang tidaknya. Tidak. Nah, total awalnya adalah itu, diskonnya adalah tidak ada sama sekali ya. Jadi total pembayarannya ntar diskon. Oh ya, sorry. Berarti yang di ini yang Else ini jika kurang ini berarti ini untuk yang member. Yang bukan member itu dia tidak menggunakan diskon apapun. Jadi makanya di sini rinciannya adalah diskonnya adalah 0 dengan total bayar 15.000. Uang masukan tunai ini kan 15.000, kita masukkan 11.000. Satu, dua, tiga. Enter. Nah, di sini program akan menampilkan uang kurang, masukkan lagi. Di sini program meminta pengguna memasukkan uang tunai sesuai jumlah yang sudah ditetapkan. Harus pas atau lebih, tidak boleh kurang. Di sini anggaplah 25.000. Enter. Nah, di sini muncul struknya pelanggan Fulan, pesan kopi, total awalnya 15, diskon tidak ada, total akhir 15.000 tunai 25.000 dengan kembalian 10.000. Terima kasih atas kunjungan Anda. Tekan enter untuk kembali ke menu. Nah, di sini kita akan coba ke pilihan kedua. Pilihan kedua yaitu cek pendapatan hari ini. Kita enter. Nah, total pendapatan hari ini adalah 50.150 perak. Ini didapat dari sebentar. Ini didapat dari ini kayaknya total anu deh. Ya, total pendapatan untuk hari ini ya dari penjumlahan ini. Atau total pendapatan dari berapa banyak menu yang kita pesan. Tuh. Di sini di akhir program minta tekan enter untuk kembali ke menu utama, kita enter. Nah, sekarang kita ke pilihan terakhir yaitu keluar dari program.
Nomor 3, enter. Program akan otomatis berhenti dan memunculkan pesan terima kasih telah menggunakan aplikasi kasir. Oke, jadi itu dia. Demikian penjelasan dan demo program kasir cafe ngoding. Em, Terima kasih telah menonton. Mohon maaf jika ada salah kata atau penjelasan yang berbelit-belit karena ini codingannya lumayan panjang dan ribet juga. Jadi memahaminya juga lumayan ribet. Tadi ada beberapa kendala tadi secara pemahaman tadi saya menjelaskan ada yang salah. Tadi juga ada beberapa yang keliru juga. Jadi saya minta maaf. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.